Langkah Kejaksaan Agung, Kejagung meminta penambahan anggaran sebesar 310 miliar rupiah untuk anggaran pendapatan belanja negara perubahan atau APBNP 2016 mendapat kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa menilai permintaan tambahan anggaran itu sebagai pemborosan anggaran negara. Terlebih karena Kejaksaan Agung selama ini tidak menunjukkan kinerja yang baik. Apa sesungguhnya kondisi yang mendasari Jaksa Agung HM Prasetyo mengajukan usulan penambahan sebesar 310 miliar rupiah. Bagaimana pula Kejagung menyikapi kritik yang menyebut Kejagung tak pantas meminta tambahan anggaran di tengah minimnya prestasi. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjutak dan Direktur Center for Budget Analysis Ucok Skaya Hadafi. Ya, selamat malam Pak Barita dan Pak Ucok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Malam, Valerie. Dan pemirsa, kami juga masih menanti kehadiran anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR kemarin, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta DPR menyetujui penambahan anggaran operasional Kejagung dalam APBNP 2016. Biaya tambahan sebesar 310 miliar rupiah itu nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan pengurusan perkara dan kelengkapan sarana, seperti rumah susun untuk jaksa dan juga pengadaan alat intelijen sebagai kebutuhan operasional. Tadi kita juga saya betul merasa besar hati karena dari hampir sebagian besar Komisi 3, anggota Komisi 3 itu menyadari betapa terbatasnya anggaran untuk kejaksaan. Ya, dari biaya operasional penanganan perkara, juga kebutuhan lain yang tentunya sangat penting guna mendukung kelancaran kinerja kejaksaan. Sudah dibangun, sekarang tinggal finishing untuk pengisian perlengkapannya, termasuk sarana pendukung lain, misalnya genset, gondola untuk perawatan, furniture, itu yang kita mintakan tambahan anggarannya. Kalau bangunan fisiknya sudah selesai 100%. Baik, langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. Pak Barita sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan RI, ini menurut Anda apa sebenarnya mendasari dari Kejaksaan Agung untuk meminta tambahan dengan nilai yang besar? Ya, yang pertama tentunya kalau kita lihat dari penjelasan Jaksa Agung tadi, ada kebutuhan yang belum terakomodasi dalam APBN yang berjalan. Dan dari kebijakan anggaran kita dilakukan APBNP, saya kira itu hal yang wajar untuk dimintakan beberapa tambahan sesuai dengan yang disampaikan tadi. Dari sini satu hal ya, kita memang melihat, Komisi Kejaksaan melihat penanganan perkara, khususnya dalam proses penuntutan, ya kita lihat memang sangat terbatas, bahkan tidak memadai karena misalnya di pidana khusus itu ada wilayah kejaksaan yang hanya dipersiapkan porsi anggaran untuk satu perkara, belum lagi pidana umum, dan ini sangat menyulitkan peningkatan kinerja kejaksaan kalau tidak dibarengi dengan adanya anggaran yang memadai sehingga kinerja itu diharapkan bisa meningkat. Lalu yang kedua, ada kebutuhan mendesak di mana Kejaksaan Republik Indonesia itu tersebar di wilayah-wilayah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan salah satu upaya untuk mendorong kinerjanya adalah menyediakan sarana prasarana seperti perumahan. Dan itu saya kira kebutuhan yang wajar. Jadi usulan untuk kenaikan penambahan anggaran dalam APBNP, kami melihat itu adalah satu upaya untuk mengatasi bagaimana penanganan perkara ini. Oke, jadi ada dua hal tadi yang disebutkan ya, antara soal penanganan perkara dan antara lain untuk bisa meningkatkan kinerja daripada jaksa. Betul sekali. Nah, tetapi ketika misalnya kemarin diajukan oleh Jaksa Agung untuk penambahan nilai anggaran ini, kemudian ada kritikan dari para anggota DPR yang mengatakan ini tidak sebanding dengan kinerja yang sudah diperlihatkan selama ini. Apakah menurut Anda itu tepat komentar seperti itu? Ya, saya kira sesuai dengan tugas kewenangannya, DPR bisa saja menyatakan hal seperti itu. Namun tentunya
kita lihat dari usulan penambahan anggaran ini dalam APBNP itu tidak untuk kebutuhan di luar yang basic itu ya, yang dasar itu. Jadi pengajuan untuk penanganan perkara dan penyediaan sarana yang memperlancar tugas dan intelijen. Nah, itu saling berkaitan, ibarat lingkaran ya. Jadi jaksa itu bisa meningkatkan kinerja pertama sekali. Anggaran penanganan perkara itu memadai. Kemudian yang kedua, upaya-upaya dalam menuntaskan satu perkara harus didukung oleh sarana yang juga memadai. Jadi saya kira dari Komisi Kejaksaan melihat itu satu langkah yang harus dilihat secara proporsional. Jadi usulan penambahan anggaran itu adalah dalam rangka memberikan konfirmasi juga bahwa kinerja kejaksaan diukur ke depan itu akan ada kenaikan atau peningkatan kinerja. Baik, oke, Pak Ocok sepakat tidak dengan mungkin dasar dari permintaan tambahan anggaran ini? Ya, kalau tambahan anggaran itu untuk perkara apa dulu, gitu ya? Kalau perkara tindak pidana korupsi, satu perkara itu di Kejaksaan sama KPK udah sama. 100 jutaan satu perkara itu. Kalau dulu KPK kan satu kasus itu bisa 15 juta, tapi oleh Komisi 3 diturunin, jadi sama nih, polisi, kejaksaan sama KPK itu jadi sama. Berapa biayanya sekarang itu yang sama itu besarannya? Kalau sekarang itu kan dilihat dari kasusnya ya. Di kejaksaan itu kalau belanja untuk itu, tapi untuk semuanya, ya untuk semuanya. Tapi kalau aku ini dulu di Kejati, kalau untuk umum, pidana umum, penuntutan, para penuntutan Pak ya, itu memang hanya 3,6 juta satu perkara itu. Itu untuk Kejati. Untuk Kejari itu 3,4 juta satu perkara. Mungkin ini buat mereka minim, makanya yang mana dulu kayak gitu. Karena memang belanja modal mereka, belanja untuk perkara ini atau istilah belanja barang dan jasa itu 1,2 triliun. Tapi 1,2 itu memang dikit. Tapi kalau kelihatannya nggak usah ditambah deh. Yang harus diperhatikan oleh Kejagung atau Jaksa Agung sebetulnya belanja pegawainya terlalu tinggi. Itu sampai 3 triliunan. Padahal tahun 2015 itu belanja pegawai mereka itu hanya 2,1 triliun. Tiba-tiba 2016 naik menjadi 3 triliun kayak gitu kan. Itu kan dasar, itu harus ada evaluasi itu kayak Jadi gitu. bukan di penanganan perkara justru peningkatannya. Gitu. Bukan penanganan perkara. Perkara sebetulnya meningkat. Kalau 2015 ke bawah perkara tindak pidana korupsi itu di bawah 100 juta mereka, paling 50 jutaan gitu kan. Ini udah sama KPK. Saya kira nggak usah. Tapi memang kalau perkara umum, nah itu minim memang. Itu hanya 3 jutaan, 3.600.000 Kejati, di Kejarinya 3.400.000 kayak gitu. Itu memang minim sekali. Mungkin itu atau saya tidak tahu, kan ada beberapa perkara yang harus ditangani gitu loh. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan nilainya 310 miliar. Menurut Anda itu nanti apakah akan tepat sasaran atau tidak? Atau justru untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu? Ya, sebetulnya harus dikaji ulang karena saya lihat ini misalnya ya untuk tahun ini perkara pidana ini itu hanya 121 miliar total untuk seluruh kejaksaan. Mulai dari Kejari sampai ke Kejati kayak gitu. Nah, ini hanya sekitar ya itu aja 3 juta 3 juta lah dibagi 120 miliar itu paling nggak ada 10 ribuan itu kan. Nggak ada 10 ribuan kasus kayak gitu loh. Dikit kasus kok. Maka ini yang mungkin dibilang oleh Kejagung ini nggak mungkin lah bisa menyelesaikan 7.000 atau 10.000 lah gitu loh. Ketika ditambahin juga nggak mungkin karena kejaksaan kita lamban dalam hal menangani perkara. Kalau indikatornya atau alat ukurnya untuk penambahan uang ini adalah perkara, lamban sekali. Termasuk nanti macam-macam. Kita break dulu, nanti kami juga akan menyampaikan informasi mengenai sebenarnya berapa sih besar anggaran dan juga penggunaan dari yang sudah ada oleh Kejagung nanti di segmen berikutnya. Untuk tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.